Yang mulia yang saya cintai Fadilatul Mukarram wal Muhtaram, para tokoh, para sesepuh, para tuan-tuan guru, para habaib, para asatidz yang dimuliakan Allah, mobil khusus keluarga besar dari almarhumah, mobil khusus Imam Masjid Istiqlal Kampung Arab Amitaha yang sudah hadir. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita Allah berikan sehat panjang umur, Allah berikan keberkahan, penjagaan hidup di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kathir imtithalihim, ya Allah memperbanyak lagi seperti beliau sehingga dakwah ini terus akan berlanjut dan akan terus syiar sampai yaumil qiyamah, dan kita dibangkitkan kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, para tamu undangan bertakziah yang dimuliakan oleh Allah, telah kita terdahulu jikalau masuk di 10 akhir bulan Ramadan, mereka mengutip sebuah hadis dari Sayyidatina Aisyah yang menyatakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yajdahidu fi ashr awakhir ma yajdahidu ila ghairi. Nabi lebih banyak bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan yang enggak dijumpai oleh Sayyidatina Aisyah di bulan-bulan lainnya kecuali di 10 akhir tersebut. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir bulan Ramadan tadarruk ma Allah, meminta munajat, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan posisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-ma'sum, yang Allah ampuni dosanya, yang tidak ada kesalahan di dalam tubuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau masih yajtahid fi ashr awakhir, masih tetap berjuang bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan. Dulu kami ingat betul, setiap 10 akhir di bulan Ramadan, jikalau waktu kami masih belajar di Kota Tarim, kami menjumpai di setiap 10 akhir bulan Ramadan tidak ada satupun masjid yang keadaannya di malam ganjil posisinya hanya satu shaf saja. Kami menjumpai bahkan lebih aksar, seperti mana berkali lipat di awal-awal Ramadan. Di awal Ramadan full masjid, namun di akhir-akhir Ramadan lebih full lagi, yakni berkali-kali lipat orang yang hadir. Dan yang dilakukan oleh mereka bukan satu kali sholat tarawih, tapi sepanjang malam mereka sholat tarawih, yakni jam 9 nanti di masjid ini, nanti jam 11-nya di masjid ini, nanti jam 1-nya di masjid ini, sampai waktu sahur. Totalnya ada 5 masjid yang kami kunjungi untuk sholat tarawih sepanjang malam di bulan Ramadan, yang kalau dihitung totalnya 100 rakaat yang kami lakukan di dalam sholat tarawih sepanjang bulan Ramadan. Namun ketika kami jumpai di 10 akhir Ramadan, banyak mereka salaf kita terdahulu, mereka selalu mengamalkan yakni julus indal masjid, duduk berdiam diri di masjid, yang takifun, mereka orang-orang beretikaf, yaqra'un al-Quran, mereka membaca Quran, wa yusallun, dan mereka orang bersalat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita ambil kesempatan di 10 akhir bulan Ramadan. Makanya kata ulama, kalau engkau menjumpai Ramadan namun tidak ada sesuatu pun yang merubah dirimu untuk menjadi lebih baik, guru-guru kami mengutip dari kalam-kalamnya para ulama terdahulu, jikalau engkau menjumpai Ramadan namun tidak ada satu pun di Ramadan ini yang bisa membenarkan, yang bisa memperbaiki dirimu, maka tangisilah dirimu, jangan kau tangisi Ramadan. Kalau Ramadan saja kita tidak mendapat ampunan dari Allah, lalu di bulan apa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu ada satu kisah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Beliau orang alim, faqih di zamannya. Setiap kali kalau masuk bulan Ramadan di akhir, beliau selalu perintahkan kepada keluarganya untuk dibukakan pintu rumahnya yang paling bawah. Sebab orang-orang dahulu itu kalau di Kota Tarim, rumah-rumah mereka itu bertingkat-tingkat. Jadi ruangan pertama itu paling bawah, lantai pertama khusus buat tamu umum, lantai kedua untuk tamu keluarga, lantai ketiga untuk orang-orang keluarga, untuk anak dan istrinya, sehingga tidak melihat aurat. Habib Ahmad bin Umar bin Smith memerintahkan di akhir 10 awakhir tersebut untuk membuka pintu rumahnya. Ditanya, ya Habib, apa yang kau lakukan? Kenapa harus dibuka ini pintu? Dia bilang apa? Aku menginginkan ketika di 10 akhir bulan Ramadan, di saat aku pergi ke masjid, seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jikalau di saat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikah. Jikalau nanti tanazzal fihil malaika, aku menginginkan malaikat itu masuk ke dalam rumahku dan dia menjumpai istriku, menjumpai anak-anakku, dan mereka mendapatkan bagian dari malam-malam Lailatul Qadar. Kenapa? Sebab orang-orang tadi, perempuan-perempuan mereka nggak ada yang pergi ke masjid. Mereka ada di dalam rumah, sehingga Habib Ahmad bin Umar bin Smith mengharapkan rumahnya dibuka supaya tanazzalul malaikah bisa masuk ke dalam rumah mereka, bisa dijumpai istri oleh anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh Habib Ahmad Umar bin Smith itu adalah amaliyah yang seakan-akan menegur dalam hati kita. Jikalau saja beliau membuka pintu rumahnya untuk supaya malaikat datang ke rumahnya, lalu bagaimana posisi kita yang tidak setara keilmuannya dengan beliau, yang tidak setara keibadahannya dengan beliau? Kenapa kita enggan membuka hati dan akal pikiran kita untuk menyambut malam Lailatul Qadar 10 awakhir? Hanya saja untuk pergi ke masjid walaupun sebentar, walaupun hanya untuk mendirikan sholat tahajudnya, walaupun hanya membaca beberapa ayat suci Al-Quran saja. Maka dari itu, ikhwan, al-ghanimah, harta rampasan atau barang yang dirampas dari hal yang bernilai itu bukan diambil ketika baru mulainya peperangan. Al-ghanimah, yakni barang rampasan yang mewah itu diambil, dirampasnya itu setelah berperang. Jadi orang kalau mau tahu ghanimahnya Ramadan itu bukan di awal-awal, tapi di akhir. Sebab yang kita mau rampas ini di perjuangan kita paling akhir. Siapa mereka yang bertahan? Siapa mereka yang bisa duduk sampai nanti masuk dalam Lailatul Qadar? Maka mereka lah yang akan mendapatkan kemenangan tersebut. Qala Imam Sayyidul Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafiri, beliau selalu bilang kepada kami, kepada murid-muridnya, beliau selalu menyinggung tentang seorang yang duduk di pertengahan malam di saat orang-orang tertidur, fi ashrul awakhir, di penghujung bulan Ramadan, walaupun hanya ia lakukan sholat 2 rakaat, yang hanya ia lakukan cuma 2 rakaat, kemudian dia balik lagi pulang, maka ia akan mendapatkan tulus minal lail, sepertiga dari malam. Padahal cuma 2 rakaat doang. Bagaimana kalau dia hidupkan 2 rakaat sampai dia duduk sampai masuknya sahur? Kayaknya para salaf kita terdahulu mereka selalu mengamalkan kebaikan ini, nggak setengah-setengah. Yang mudah-mudahan kita, wabil khusus para santri yang hadir, kita bisa menghidupkan malam Ramadan ini dengan keadaan, dengan khidmat, dengan semangat. Sebab kata Habib Abdullah bin Al-Haddad di penghujung bulan Ramadan ini, apa dia bilang? La tasqubud dum'at, la tasqubud dum'at lirrahil Ramadan. Jangan kau tangisi, jangan kau keluarkan air matamu dengan kepergiannya Ramadan. Lianna Ramadan saya'ud, sebab Ramadan akan kembali. Yang kau tangisi adalah apa? Yang kau tangisi adalah dirimu di saat nanti Ramadan kembali, kau yang telah pergi. Mudah-mudahan kita akan dijumpai di tahun yang akan datang, di Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan buat orang tua kita, para pejuang-pejuang dakwah di Kota Manado ini, wabil khusus di Kampung Arab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, panjang umur, sehat afiat. Allah jaga beliau, Allah lindungi mereka semua dalam keadaan fi taatillah wa mahabbatillah wa rasulih wa mahabbatillah ahli baitillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa mudah-mudahan bisa mengikuti gadaman ala gadamin, setapak demi setapak apa yang pernah mereka lakukan, sehingga athar ini tidak hilang sampai yaumil qiyamah. Ya Rabb, Allah mahsyar jam'ana hadza fi zumratihim wa hasyarna fi zumratihim wa amidna fi madadihim. Dan Allah matikan kita dalam madat-madat mereka, dalam kehidupan mereka yang dahulu mereka pernah tabur di tempat ini. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.